Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang kiranya meluangkan waktu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan membahas masalah pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, yaitu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Tujuan dari kegiatan hari ini yang pertama Bapak Ibu, pentingnya menggunakan jamban sehat. Yang kedua, ciri-ciri jamban sehat. Yang ketiga, cara mengakses jamban sehat. Bahwa jamban yang sehat dapat mencegah diare dan penyakit menular lainnya yang menjadi salah satu penyebab stunting. Apakah di rumah Bapak Ibu sudah tersedia jamban? Sudah, oke. Bagaimana kondisi jamban Bapak Ibu di rumah? Baik, oke, kita lanjut. Jamban memiliki beberapa manfaat Bapak Ibu. Yang pertama, lingkungan lebih bersih. Yang kedua, bau berkurang. Yang ketiga, kesehatan meningkat. Yang keempat, tidak perlu ke ladang, sawah, kebun, sungai pada malam hari. Nah, maksud dari sini supaya Bapak Ibu kalau BAB tidak susah-susah lagi ke kebun, ke sawah, ke sungai, bisa di rumah saja ya Bapak Ibu. Yang kelima, memutus penyebaran penyakit. Yang keenam, mencegah stunting. Hubungan penggunaan jamban sehat dengan stunting, di sini Bapak Ibu, praktek higienis yang buruk dapat menyebabkan balita terserang penyakit diare yang dapat menyebabkan anak kehilangan zat-zat besi yang penting bagi pertumbuhan. Diare merupakan salah satu faktor resiko yang dominan terhadap terjadinya stunting, itu menurut Dewi dan Adi. Lanjut ya Bu. Kriteria jamban sehat menurut kesehatan WHO itu ada beberapa hal. Yang pertama, mencegah kontaminasi ke badan air. Yang kedua, mencegah kontak antara manusia dan kotoran. Yang ketiga, membuat kotoran tersebut tidak dapat dihinggapi serangga serta binatang lainnya. Yang keempat, mencegah bau yang tidak sedap. Yang kelima, kloset dudukannya dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna. Nah, perlu Bapak Ibu diingat, ini sangat penting sekali supaya Bapak Ibu nanti bisa menerapkan atau mempraktekkan di rumah Bapak Ibu ya. Pakailah jamban yang sehat untuk buang air besar atau kecil agar terhindar dari mutaber, mencret, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ini termasuk jamban sehat? Oh, tidak, baik. Ini benar sekali Bapak Ibu, ini termasuk jamban tidak sehat. Nah, ini lagi, dari gambar ini apakah ini termasuk jamban sehat Bapak Ibu? Oh, tidak, baik. Ini juga termasuk jamban tidak sehat. Nah, selanjutnya, apakah ini termasuk juga jamban tidak sehat? Oh, sehat, baik. Benar sekali Bapak Ibu, ini termasuk jamban yang sehat karena di sini ada atap, ada ventilasinya, ada pintunya ya. Nah, dari gambar ini juga apakah ini termasuk jamban sehat? Ya, betul sekali, ini termasuk jamban yang sehat. Jamban yang sehat memiliki ciri-ciri. Pertama, jarak lubang sapi tank berjarak minimal 10-15 meter dari sumur atau sumber air minum. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus. Yang ketiga, lantai kedap air landai atau miring ke arah lubang pembuangan, sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. Yang keempat, dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Nah, di sini supaya jamban tersebut bisa ada penerangan atau lampu Bapak Ibu ya.
Yang kelima, tersedia ventilasi udara supaya udara tersebut bisa keluar Bapak Ibu ya. Yang keenam, tersedia air bersih, sabun, dan alat pembersih. Ketujuh, bersihkan lantai jamban secara teratur, minimal 1 minggu sekali dan ketika kotor. Yang kedelapan, pastikan saluran pembuangan lancar dan tidak tersumbat. Nah, tabel sini yuk periksa jamban kita. Nah, 1, jarak 10-15 meter dari sumur atau sumber air. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Ya atau tidak Bu? Ya oke, baik. 3, lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan. Ya atau tidak? Ya oke. 4, dinding dan atap pelindung. Ya atau tidak? Ya baik. 5, penerangan yang cukup. Ya atau tidak? Ya baik. Ventilasi udara. Ya atau tidak? Ya baik. Sabun air dan alat pembersih. Ya atau tidak? Ya baik. Lantai dan jamban dibersihkan. Ya atau tidak? Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa cara untuk memelihara jamban sehat Bapak Ibu. Yang pertama, lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. Yang kedua, bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Yang keempat, tidak ada serangga, kecoa, lalat, dan tikus yang berkeliaran. Yang kelima, tersedia alat pembersih termasuk sabun, sikat, dan air bersih. Yang terakhir, bila ada kerusakan segera perbaiki. Baik, kita lanjut ya. Peran keluarga agar memiliki dan menggunakan jamban sehat. Nah, peran di sini ada beberapa. Yang pertama, menyiapkan jamban di rumah, jamban keluarga atau jamban umum. Yang kedua, berpartisipasi untuk membuat jamban melalui arisan jamban bergulir, atau untuk mampu membuat jamban sendiri dan jamban umum. Untuk jamban umum disarankan membentuk kelompok pemeliharaan jamban. Nah, yang ketiga, manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tentang pentingnya menggunakan jamban. Yang keempat, membagi tugas kepada anggota rumah tangga secara bergilir untuk membersihkan jamban. Yang terakhir, setiap keluarga yang mempunyai bayi dan balita harus membuang kotoran anaknya ke jamban. Nah, perlu Bapak Ibu ingat, ini penting sekali supaya Bapak Ibu bisa menerapkan nantinya ya. Perlu Bapak Ibu ingat, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Yang pertama, memiliki dan menggunakan jamban sehat sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa mengakibatkan anak menjadi stunting. Yang kedua, jika tidak memiliki jamban yang sehat sendiri, Bapak Ibu dapat menggunakan jamban umum bersama yang sehat yang telah disediakan oleh pemerintah. Jamban umum harus dijaga bersama dengan kerja bakti. Yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa untuk mengajukan bantuan jamban dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui puskesmas dan desa melalui forum masyarakat desa atau melalui pendamping. Yang selanjutnya, mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memanfaatkan jamban sehat sehingga dapat mencegah